Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Pak, Bu. Ini maaf sebelumnya karena saya baru sempat membuatkan videonya, video pembahasan sekaligus video klarifikasi soal latihan Miza dan jawaban Miza yang dianggap salah kemarin ya. Nah, jadi di sini di soal latihan yang kemarin itu kan salah satu soalnya seperti ini. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 meter. Jika debit air yang mengalir adalah 10 liter per menit, maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi? Maka di sini saya garis bawahi yang diketahui adalah rusuknya 1 meter dan debit airnya 10 liter per menit serta yang ditanyakan adalah waktu. Nah, jadi pertama saya tuliskan dulu rumus debit karena ini materinya materi debit ya. Debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu. Dan rumus ini berlaku kebalikan. Maka ketika kita mencari waktu, rumusnya adalah volume dibagi debit. Nah, sekarang kita udah dapat waktu. Kenapa kita pakai rumus waktu? Karena yang dia tanya waktu, bukan debit. Jadi kita pakai rumus waktu. Sekarang kita sudah tentukan rumus yang akan kita pakai. Kita lihat nih, kita cek unsurnya udah ada semua atau belum di soal. Unsur untuk mencari waktu itu adalah volume dan debit. Nah, di sini saya hanya menggarisbawahi apa? Panjang rusuknya 1 meter. Ini panjang rusuk bukan volume ya. Ini bukan volume. Dan debitnya 10 liter per menit. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan dulu jawaban oleh guru dari sekolahannya Miza. Ini jadi yang berwarna merah dalam kotak ini adalah jawaban dari gurunya Miza yang di sekolah. Beliau menuliskan rumusnya benar, waktu sama dengan volume per debit. Tapi memasukkan angka ke dalam rumusnya keliru total, sangat keliru dan ini sangat fatal. Nah, di sini beliau memasukkan volumenya itu 1, berarti beliau menganggap rusuk 1 meter ini adalah volume. Padahal ini bukan volume, ini panjang rusuk bak mandinya, bukan volume. Sementara volume itu adalah isi. Karena topiknya di sini bak mandi, otomatis kita paham isi dari bak mandi adalah air. Secara logika air tidak mungkin satuannya meter, air pasti satuannya liter. Seperti halnya kemarin saya mengajarkan sama Miza materi ini, saya tanya Miza, saya bilang, Miza pernah nggak sih disuruh ke warung dengan disuruh membeli gula 5 meter dan Miza langsung ketawa. Kenapa Miza anak kecil SD ketawa ketika saya menanyakan seperti itu? Karena sudah jelas semua orang tahu satuan satuan gula adalah kilogram bukan meter. Sama halnya ini. Volume itu isinya adalah air, maka satuan air tidak mungkin meter. Satuan air adalah liter, tapi sangat saya sayangkan kenapa beliau langsung memasukkan 1 meter ini sebagai volumenya. Dan di situ sangat keliru. Karena apa? Karena ini adalah materi dasar, materi apersepsi dan merupakan materi dasar untuk membahas bab debit ini dan beliau belum menguasai tangga konversi ini. Nah, jadi di sini saya sudah tuliskan rumusnya waktu sama dengan volume per debit. Nah, di soal kita tahu yang ditanyakan adalah volume bak mandi. Dan di soal diberitahu bahwa bak mandinya berbentuk kubus. Otomatis kalau kita mencari volume bak mandi, maka sama halnya kita mencari volume kubus. Volume kubus ini sudah diajarkan di kelas 4. Volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. S ini adalah rusuknya. Rusuknya diberitahu di soal yaitu 1 meter. Maka kita tuliskan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Satuan ini penting. Satuan itu ini loh yang di belakangnya ini gini. Maka 1 kali 1 kali 1 iya jelas tetap 1. Tapi satuannya udah berubah. Meter kali meter kali meter berarti satuannya udah menjadi meter pangkat 3. Nah, meter pangkat 3 ini kita rubah menjadi sentimeter pangkat 3 agar kita bisa mendapatkan liter. Karena kita butuhnya liter, bukan meter. Di sini saya sudah sediakan tangga konversi. Tangga konversi untuk kubik, untuk pangkat 3. Nah, biasanya kan tidak ada pangkat 3-nya, hanya pangkat 1. Tapi kita mau ubah ke liter, jadi saya sediakan yang pangkat 3. Maka di sini saya sudah sediakan tangganya dan saya beri keterangan, ketika naik 1 tangga maka dibagi 1000. Dan ketika turun 1 tangga maka dikali 1000. Kita cek meter ke sentimeter turunnya berapa. Meter ke sentimeter turunnya 2 tangga. Artinya ketika 1 tangga turun dikali 1000, nolnya nambah 3.
maka ketika 2 tangga berarti nolnya nambah sebanyak 6. Maka di sini saya tulis 1 dengan nolnya ditambah sebanyak 6 kali. Nah, artinya dibaca 1 juta cm pangkat 3 atau 1 juta cm kubik. Cm kubik ini kita rubah ke liter. Dari cm pangkat 3 ke liter itu dibagi 1000. Otomatis kita langsung coret aja nolnya sebanyak 3. Maka tersisa 1000 liter. Satuannya udah berubah jadi 1000 liter. Kemudian 1000 liter inilah yang merupakan volume dari soal ini, volume dari bak mandinya. Jadi bukan 1 tapi 1000 liter. Barulah kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi waktu sama dengan volume per debit. Volumenya 1000 liter. Debitnya adalah 10 liter per menit. Kita masukkan 10 liter per menit. Nah, di sini jelas ya pembagian, artinya pembagian itu atas dan bawah sama boleh dicoret. Di sini saya coret. Liternya sama. Nih. 10 dengan nolnya 1 hilang. Jadi sisa berapa? Ini Miza sangat bisa pembagian yang kayak gini. 100 menit. Karena hanya tinggal menit yang belum dicoret dan kita paham waktu pasti satuannya menit. Nggak ada waktu satuannya liter, nggak mungkin. 100 menit, kita dapat waktunya 100 menit. Nah, karena soal ini berupa soal cerita, maka kita harus menuliskan kesimpulannya biar tidak terjadi miss. Maka kesimpulannya apa yang dia tanya adalah berapa lama waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh adalah 100 menit. Nah, di sini saya ingin melakukan perbandingan. Saya dapatnya 100 menit dan gurunya dapat 6 detik. Walaupun bukan orang matematika asli yang membaca soal dan jawaban ini, itu udah nampak jelas kekeliruannya karena di sini dia bilang waktu yang dibutuhkan hingga penuh. Di sini jawabannya bapaknya 6 detik, gurunya 6 detik dapatnya. Logikanya aja. Sebuah bak mandi dengan panjang rusuknya 1 meter itu dianggap lumayan besar ya, lumayan besar baknya. Masa ia bisa terisi penuh dengan air hanya dalam waktu 6 detik? Kira-kira kecepatan kerannya itu seperti apa sampai bisa memenuhkan bak mandi tersebut dengan ukuran seperti itu hanya dalam waktu 6 detik. 6 detik itu sangat singkat, jadi mustahil. Mustahil bak mandi tersebut terisi penuh hanya dalam waktu 6 detik. Maka dari pembahasan ini silahkan Bapak dan Ibu tonton, lakukan perbandingan, dan ini sangat riskan dan penting. Karena yang diajar seorang guru itu tidak hanya satu murid dan tidak hanya 1 hari. Otomatis kalau misalnya Bapak dan Ibu setelah menonton video ini sependapat dengan pembahasan saya, besar harapan saya Bapak dan Ibu guru bisa melakukan cross check dan koreksi dan memberikan kritik dan saran yang membangun kepada gurunya Miza di sekolah agar adanya perbaikan. Jadi bukan sama sekali tidak ada niat saya untuk mempermalukan gurunya tapi atau menyindir gurunya atau menyinggung gurunya, tapi saya selaku guru saya sangat ingin ada perbaikan dan ini menurut saya sangat bahaya. Harapannya tidak ada lagi siswa yang menjadi korban atas ilmu yang kita berikan, ilmu yang salah yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Karena anak-anak yang sekarang sudah pasti menjadi generasi penerus bangsa. Jadi kalau generasi penerus bangsanya diajar dengan materi yang salah, dengan cara yang salah, otomatis ya kedepannya pasti hancur. Maka silahkan ditonton sampai habis videonya dan beri saya koreksi jika saya ada yang keliru, dan ketika kita sudah dapat satu jawaban yang kita sepakati, kita lakukan perbaikan. Kita berikan kritik dan saran yang membangun kepada pihak yang dianggap keliru tersebut. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.